Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Mediator. Kepada pemirsa setia podcast Mediator, mohon maaf sebelumnya karena kemarin kita nggak melakukan podcast siaran langsung ataupun siaran tunda untuk di YouTube karena kita geser harinya di hari Minggu. Karena beberapa hal, maka kita podcast live dan tunda YouTube dilaksanakan hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang isu-isu yang lagi menghangat di Jambi khususnya dan di Sumatera lebih kurang begitu juga terjadi, apalagi di Indonesia secara umum. Titik api atau hotspot telah banyak terjadi di Jambi maupun di wilayah-wilayah daerah lain. Nah, terutama untuk Jambi, titik api ini sudah semakin meluas dan kawasan kita sudah semakin tapi belum siaga sih, sudah semakin banyak lah titik apinya. Bersama kita hari ini Podmed mengundang salah seorang lembaga swadaya masyarakat NGO yang salah satu konsentrasinya bicara tentang titik api. Kita akan perkenalan lebih lanjut pada narasumber kita, Bang Rudi. Terima kasih Bang Rudi atas hadirnya Bang Rudi. Memang ada satu lagi pembicara yang sebenarnya akan bicara tentang titik api ini, tapi karena berhubung beliau masih di lapangan dan tidak terkejar untuk menyusul bergabung bersama kita, jadi kita tetap kenakan dengan Bang Rudi. Bang Rudi ini adalah seorang senior advisor Bang ya, sekarang di Warsi Bang ya. Mungkin Bang Rudi bisa perkenalkan dulu pada pemirsa Podmed aktivitas Bang Rudi belakangan ini seperti apa. Silakan Bang. Iya, baik, terima kasih. Saya Rudi Saf, sekarang senior advisor di Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, dan kegiatan kami sudah berjalan ya lumayan ya, sejak berdiri sejak tahun 1991 sampai dengan hari ini masih istiqomah gitu untuk berada di kerja-kerja yang berkaitan dengan upaya-upaya penyelamatan lingkungan gitu ya. Dan kami hari ini bekerja terutama untuk mendorong kegiatan di masyarakat yang bisa mengelola alam sekitar tempat masyarakat hidup itu secara berkelanjutan. Nah, dalam konteks itu pemerintah sebenarnya juga mendukung. Jadi ada skema-skema yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk bisa mengelola gitu kan alam di sekitarnya, apalagi hutan. Jadi ada skema perhutanan sosial, ada hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat gitu. Nah, itu masyarakat bisa mengelola dan mendapatkan legalitas. Nah, kita mendorong itu. Tapi ya selain itu juga kayak yang tadi disampaikan, kita juga memantau terjadinya karhutlah ini terutama ketika di musim-musim kemarau seperti yang sekarang ini. Saya kira begitu. Oke, Bang Rudi, terima kasih atas penjelasan tentang kapan mulai berdirinya Warsi, apa aja konsen program Warsi atau kegiatan Warsi, termasuk salah satunya memantau dari satelit Bang ya, satelit Sentinel yang itu putarannya 1 minggu sekali. Ya, sekitar antara 5 sampai 7 hari. 5 sampai 7 hari. Ya, berarti di jam yang sama atau ada berubah? Nah, itu memang dia bergeser, tidak pada jam yang sama terus. Nah, kalau kawan-kawan pemirsa podcast Mediator melihat di belakang kita ada layar TV-tron yang menampilkan peta. Mungkin Bang Rudi bisa sedikit memberi penjelasan tentang peta ini, gimana cara membacanya, apa aja ruang lingkupnya. Silakan Bang. Baik, jadi pertama saya harus disclaimer dulu, kami
melakukan analisis terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, khususnya kalau dengan peta ini yang terjadi di Provinsi Jambi, dan kami untuk mengukur luasan yang terbakar itu menggunakan satelit Sentinel-2 gitu ya. Nah, kalau di peta itu kita bisa lihat ada warna merah, itu adalah lokasi karhutlah yang sudah terjadi gitu ya. Ya. Itu. Nah, itu kita menggunakan satelit Sentinel-2. Dan sebelum kita melakukan penghitungan luasan kebakaran itu, kita juga memastikan hotspot yang dengan indikasi yang kuat, di mana lokasi yang ada hotspot. Hotspot itu kan titik panas. Belum juga pasti dia menjadi titik api, gitu ya. Jadi kami menggunakan 3 satelit paling tidak untuk memastikan hotspotnya itu mendekati kebenaran. Jadi ada Terra Aqua, ya, ada NOAA. NOAA ini ada 2 tipe, NOAA 20 dan NOAA 21. Gitu. Nah, setelah kita dapatkan hotspot, baru kita gunakan Sentinel untuk mengukur luasan yang terbakar. Nah, ini data yang kami dapat dengan menggunakan Sentinel pada tanggal 3 September. Ya, 3 Berarti September. masih update lah Bang ya? Ya. Karena kapan lagi kira-kira satelit itu melintas berarti lagi? kan harus ya harusnya hari ini begitu ya. Harus hari ini. Ya, tapi ya baru kita akan bisa akses besok gitu kan. Hari Senin. Ya, Senin atau Selasa gitu. Nah, dari yang kami ukur total di Jambi itu sekitar 6.700 Total semua. total luas yang sudah terbakar per 3 September. Kalau kita bagi per kabupaten, maka Sarlangun yang terluas itu 3.300-an hektar. Iya. Nah, di bawahnya itu Muara Jambi. Nah, Muara Jambi ini memang ada satu titik yang besar, dan kami lihat sebetulnya sekarang itu semakin membesar begitu ya, titik yang terbakar di Muara Jambi itu di sekitaran Londrang. Ya, sekitaran Londrang. Ada Rantau Panjang, ada Desa Londrang gitu ya. Nah, itu di sekitaran itulah. Itu bukannya lahan gambut Bang? Itu gambut. Gambut ya? Ya. Kedalamannya berapa sampai berapa tuh Bang? Itu di atas 3 meter juga. Di atas 3 meter? Kedalamannya ya. Itu, di atas 3 meter. Nah, kalau yang di Londrangnya bahkan dalam. Kalau yang di Londrangnya bahkan Ya, lebih dalam? Lebih dalam ya, gambut kategorinya gambut dalam gitu. Kalau yang arah ke Rantau Panjang itu tidak sedalam yang di Londrang. Alam berpihak pada kita nggak, maksudnya anginnya berembus kemana nih? Semakin ke utara atau ke... Sekarang itu relatif pergerakan asapnya memang ke utara ya. Ke utara ya. Ya, jadi tidak arah ke kota Jambi. Sebetulnya ya. Kalau kita lihat tapi itu ya kita cuma melihat di 3 September ya. Per 3 September. Ya, jadi kita belum tahu yang terbaru. Gitu. Nah, ini gambaran gitu ya, dan kalau mau kita rinci lagi sebetulnya dari 6.700 yang terbakar itu, kalau kita bagi apakah dia ada di lahan konsesi gitu kan, atau di lahan masyarakat, itu ternyata di konsesinya sekitar 3.900. 3.900 di lahan konsesi. Di lahan konsesi. Berarti kan lokasi terbakar yang terjadi itu lebih dari 50% itu adalah di konsesi. Konsesinya kan cuma 2, HGU atau HTI, kan begitu ya. HGU nah, ini terbakarnya di HGU apa di HTI-nya? Dua-duanya. Dua-duanya? Ya. Itu terbanyak di Sarlangun? Nah, kalau kita bagi kabupaten, Sarlangun. Sarlangun yang banyak. Jadi kalau maksud saya, ini yang saya tampilkan yang membagi kabupaten. Iya. Tapi kalau kita lihat berdasarkan ini di dalam konsesi atau di luar konsesi,
yang terbanyak di dalam konsesi. Di dalam konsesi. Ya, konsesi Ya. berarti kan tidak hanya yang di Serlangun, Benar. konsesi di kabupaten lain juga gitu. terjadi ya. Ya, nah itu 3.900 di dalam konsesi. Berarti kan lebih dari separuh ya. Nah, sehingga ini kan menimbulkan pertanyaan kalau saya itu. Mengapa kan kita ini serial kebakaran kita ini yang nyata itu 2015 ya. Walaupun 2015. sebetulnya kan 2019. iya 2015. 2015. Ya, sebetulnya kan kalau kita mau runut historikal lebih jauh, ada kebakaran besar di Jambi itu 97. Oh iya, 97. Yang menimbulkan juga kita dikepung asap kan. Iya, betul. Nah, tapi yang masih lekat itu kan 2015. Yang terdekat ya. Ya, 2019 itu. Nah, setelah 2019 sampai dengan hari ini sebetulnya tidak terlalu besar. Relatif sudah berkurang lah ya. Sangat jauh. Jadi 2019 itu terbakar di Lihat jarak langit pandang. merah. Jarak pandangnya cuma 2 meter. Yang fenomenal itu kan langit merah. Iya. Sehingga banyak orang bilang itu kameranya dimodifikasi Iya. gitu ya. Padahal itu real. Efek ya. Ya, efek gitu. Nah, kalau kita banding dengan 2015, ini kan kecil sekali, ini 6.000-an. Iya. Gitu ya. Cuma kan yang mengusik saya itu mengapa masih di areal konsesi masih terjadi? Oh, berarti di tahun 2015 pun dilahan konsesi. Sangat, dia lebih sama, jadi dia lebih besar di konsesi. Iya. Dan 2015, 2019 banyak perusahaan kan yang dibawa oleh Kementerian KLHK ke pengadilan gitu ya, yang didenda sampai triliunan kan, total denda ini kan sampai triliunan yang kita dengarkan ya melalui media. Tapi yang nggak tahu putusan akhir pengadilannya seperti apa. Setoran akhirnya kayaknya nggak segitu deh, Bang. Ya, karena kan banding terus itu perusahaan. Nah, cuma kan maksud saya itu dengan serial kejadian ini, seperti apa kita bisa memastikan pemegang konsesi itu punya kewajiban mutlak untuk mengelola areal yang dia kuasai. Kan mengelola itu berarti kan termasuk mengamankan. Kan mengelola itu tidak hanya menanam, tidak hanya memanen, menjaga itu bagian dari pengelolaan. Itu. Kalau sebenarnya kan perusahaan tetap rugi juga kalau areal dia terbakar, apalagi kalau merembet sampai ke yang sudah ditanam. Nah, sehingga seharusnya dengan serial kejadian ini seharusnya tidak terjadi lagi di dalam konsesi perusahaan itu karhutlah ini. Kalau di masyarakat kan memang lebih rumit. Karena skalanya kecil-kecil, tersebar luas, ya kan? Nah, itu jauh lebih membutuhkan personil untuk memastikan mereka tidak bakar lagi. Tapi kalau dikonsesi kan itu bisa lebih simpel dengan memberikan tanggung jawab pada mereka. Mestinya. Nah, kalau kita bicara regulasi, setiap perusahaan itu kan harus sudah punya SAPRAS terkait karhutlah. Apakah itu diaudit? Maksudnya diaudit tuh contoh ya, mereka punya menara pantau api. Apakah monyet berani manjat itu enggak? Kalau monyet aja sudah takut manjat itu, apalagi orang kan gitu ya. Kalau sudah goyang gitu. Itu kan contoh audit simpelnya itu. Gitu ya. Ini menara pantau, monyet berani naik nggak? Kalau monyet nggak berani naik berarti goyang. Apalagi manusia naik untuk memantau api kan begitu. Itu contoh ya kita bawa lucu kan. Audit, apakah ada audit SAPRAS itu? Nah, sebenarnya pelaku auditnya sebenarnya dari pihak mana? Pemerintah kah? Pelaku audit ya pemberi izin kan begitu ya. Pemerintah berarti dalam hal ini. Iya, pemerintah. Ya itulah, berarti kan pertanyaannya SAPRASnya ada atau tidak. Kalaupun ada, diaudit atau tidak. Maksudnya mereka punya SAPRAS bisa hidup atau tidak. Mesin
pemadam air, pemadam api, mesin airnya hidup atau tidak kan Berfungsi atau tidak. itu pertama kan. Personil kedua, personil yang khusus terkait ini itu ada atau tidak. Nah persoalannya kalau kita lihat hari ini berdasarkan perizinan yang ada ini, kita itu izin itu kan ada yang perusahaan besar sekali, Ya, skala besar. skala besar. Saya tentu tidak akan meragukan lagi perusahaan besar itu. Kalau bicara Sapras, mungkin helikopter aja mereka punya kan. Ya. Tapi Yang tanggung-tanggung nih. nah, yang kecil-kecil ini seperti apa? Karena kalau lihat ini kan dengan masih terbakarnya itu di konsesi ya, apakah itu HTI atau HGU? Pertanyaannya memang bisa juga kan kita mencurigai salah-salah mereka masih yang bakar gitu. Ya, jangan-jangan pelakunya orang yang sama. Nah, orang yang sama gitu kan. Kalau selama ini yang menjadi kambing hitam pasti masyarakat yang bakar. Betul. Dan tidak bisa kita hindari, masyarakat memang ada juga membakar di 6.000-an ini gitu ya. Tapi yang di 3.900 di konsesi apakah itu masyarakat juga? Nah, itu kan pertanyaan. Nah, kalau itu dilakukan perusahaan karena untuk meminimalkan biaya, maka harusnya punishment-nya itu jelas. Harus ditegakkan. Harus Bang. ditegakkan gitu ya. Oke Bang, kalau gitu dari layar yang ditampilkan di layar kita ini, kan ini terlihat jelas di bawah ada di lahan konsesi nih Bang. Ya, HTI ya, ya, HTI dan beberapa titik itu ada HGU, ya. ada di Tanjung Barat juga, Ada. bahkan ada di hutan tuh, itu Ya, depannya hutan. ya, ada yang di hutan. Nah, kalau untuk yang di Kabupaten Surlangun ini, HTI-nya kira-kira titik apa? Jadi kalau yang di Sarolangun itu ada beberapa HTI ya. Ya. Cuma memang ada HTI yang kami lihat itu di lapangannya tidak terlalu aktif. Oh, jadi terbengkalai posisinya. Ya, itu yang kita tidak tahu. Tapi kalau kita lihat di lapangannya, dia tidak terlalu aktif. Gitu. Nah, itu bisa saja ya, karena dia tidak aktif di lapangan, bisa saja dia ya tindakan pengawasan dan sebagainya kurang. Berarti kan punishment yang dijalankan pemerintah juga mestinya sampai melihat ke situ kan? Ya. Apakah ini dilakukan pembakaran atau memang terjadi kebakaran karena pemanasan? Ya. Kan bisa saja terjadi kebakaran secara alami kan? Kalau menurut saya membantah itu. Oke. Di tropis tidak mungkin. Tidak mungkin Di terjadi. negara tropis kayak kita tidak mungkin terjadi Kalau misalnya kebakaran hutan dan lahan itu Sekarang- secara natural. Tidak mungkin. sekarang kita Ya. menganalogikan alibi dari mereka lah. Ya, itu. Misalnya Nah, mereka bilang jadi- itu terbakar sendirinya. Dengan logika entah ada kaca pembesar yang jatuh di lapangan kemudian kena sinar matahari, Tidak mungkin itu. nggak mungkin ya. Nggak Jadi itu Jadi tingkat kelembapan daerah tropis Tropis ini lebih belum- lembab. Ya ada, gitu ya. Beda memang di subtropis kayak kita lihat di Australia, Ya. atau Amerika Serikat yang terbakar itu, Eropa itu bisa karena alam ranting bergesekan ketika kemaraunya dan suhu terlalu panas kayak kemarin musim panas ini mereka bisa sampai 42. Kalau di kita tuh sepanas-panasnya kan berapa? 39. ya, kalau 42 itu lah meleleh. Nah, kan begitu ya. Nah, betul. tapi penyebabnya kalau saya tuh masih 100% manusia. Manusia, human error ya. Kalau human error kan berarti tidak sengaja. Gitu kan? Oh, berarti ada unsur kesengajaan. Ya kalau menurut saya karhutlah yang terjadi sekarang ini sengaja. Tapi kenapa kasus yang diseret sama penegak hukum pun masih sedikit? Taruhlah misalnya Nah kan ya itulah itu yang tadi saya sampaikan. Kalau untuk karhutlah memang ada kerumitan untuk pembuktian hukum itu. Karena apa? Karena sulit tangkap tangan orang sedang membakar itu. Ini kan lahannya di mana-mana. Kalau Benar. lihat peta itu kan, dan itu semua kan remote area. Jadi ibaratnya itu
apa ya, manusia yang ada di lokasi yang terbakar tuh tidak banyak begitu kan. Jadi apalagi orang yang berwenang yang akan melakukan pemantauan gitu. Jadi sangat sulit untuk istilahnya kalau mama yang sahih betul kan tangkap tangan. Oke. Itu sangat sulit. Tapi kan ada beberapa ya kalau kita lihat berita yang terjadi dan itu tangkap tangan. Ya, Gitu termasuk kan. yang terjadi di Tanjung Barat kan? Ya. Ya, Dan- Polda langsung. Ya itu kalau tangkap tangan ya bagus gitu Iya. kan. Nah cuma kan karena luasnya areal dan areal itu remote, maksudnya remote itu kan jauh dari jangkauan. Contoh ya kayak kita lihat yang di Sertangun, itu kan dari jalan raya itu jauh itu, Ya, tak terjangkau lah ya. terjangkau. Sulit terjangkau. Jadi bagaimana memastikan si A atau si B yang membakar kan gitu. Itu kerumitannya dan kita harus apresiasi bahwa masih ada yang berhasil dibuktikan. Gitu. Tangkap tangan. Ya, nah kalau saya mendorongnya untuk dikonsesi itu dibebankan menjadi tanggung jawab perusahaan saja. Lebih besarnya ke situ ya. Kan kalau di 2015 sampai 2019 itu ada regulasi yang tanggung jawab mutlak perusahaan itu. Perusahaan. Ya. Sekarang kan pasal itu dikurangi sedikit gitu. Direvisi ya. Ya tidak menjadi tanggung jawab mutlak betul gitu. Tapi menurut saya itu penting. Jadi kalau umumnya kan areal terbakar di perusahaan ketika dilakukan penyidikan, pihak perusahaan kan selalu bilang ini yang terbakar tadinya di luar, merembet ke dalam, atau ini terbakar karena kami ada konflik, ini ada klaim masyarakat di sini, masyarakat masuk melakukan perambahan dan disinilah kebakaran, nah, kan begitu ya. Jadi tidak akan pernah ada perusahaan yang bilang oh ya ini memang dalam rangka land clearing kami, tapi selalu ada pihak ketiga yang dinyatakan untuk jadi kambing hitam. Nah menurut saya bisa saja itu terjadi pihak ketiga, tapi kalau dia diberi tanggung jawab penuh, ini konsesi anda bertanggung jawab penuh, kalau terjadi kebakaran anda kami hukum. Ya hukumnya itu kan bukan hukum penjara badan, karena ini yang bakar orang bukan kami gitu kan, masa kami yang masuk penjara juga, tapi hukumnya mau pencabutan izin, peninjauan ulang, atau bahkan hukumnya denda. Ya Pak, itu bisa macam-macam pilihan. Tapi tahu ya saya kan tidak mengerti hukum, tapi maksud saya itu ada punishment terhadap konsesi itu yang terjadi. Kalau kita kan contoh ya, contoh lain begitu kan, kalau umpama ada bus umum, apakah dia terjatuh kecelakaan itu kan perusahaan bus bertanggung jawab, karena itu kan bisa saja bus itu terjatuh karena ada mobil lain yang melakukan kesalahan sehingga dia kena. Ada sebab musabah. Ada sebab pihak ketiga kan. Tapi kan dia bertanggung jawab terhadap penumpang. Nah, yang seperti ini kan bisa juga. Itu kan contoh ya. Iya. Artinya kan selama ini perusahaan atau pengusaha cuma melihat bahwa itu tanggung jawab itu tidak serta-merta mereka menerima loh. Mesti ada pihak lain yang ikut bertanggung jawab dan mereka bisa mencuci tangan kan gitu Bang. Iya. Jadi tidak ada niat yang gentleman dari perusahaan mengakui bahwa benar kita melakukan pembakaran itu, kita siap dihukum. Entah itu didenda, entah itu ditinjau ulang, entah itu dikasih peringatan, macam-macam lah hukuman itu kan, bukan mesti juga harus penjara kan? Atau dia mengakui ya kami lalai, mengantisipasi mengantisipasi orang membakar,
ada orang membakar di sini masuk ke dia kan dia lalai. Harusnya kalau ada api di sini di dekat batas dia kan dia harus jaga. Iya, benar. Kalau dia tidak peduli saja ya masuklah api. Nah, kan begitu. Berarti dia lalai. Iya, ada kelalaian di situ kan, berarti kurangnya pengawasan. Kurang pengawasan. Berarti kan kurang pengawasan. Iya. Ada hal-hal lainnya yang bisa ditimpakan. Iya. Dan mestinya kita sebagai terutama pengusaha itu mestinya kita harus gentleman dong. Iya. Kalau ini sudah terbukti ini di kawasan kita, mestinya kita gentleman menyatakan bahwa benar itu terjadi di kawasan kita dan kita siap bertanggung jawab. Mestinya gitu. Seperti bus tadi. Iya. Analogikan Kan bus. otomatis tuh. Iya, otomatis Bertanggung. bahwa dia harus bertanggung jawab. Kalau kemudian ditemukan ada penyebab-sebab yang lain, itu bisa jadi belakangan. Tapi nilai gentleman itu yang mestinya ditampilkan di awal. Nah, oke Bang, kalau sekarang 2024 ini kan udah banyak nih penurunan nih. Luasan Katuta ini kan sudah menurun. Iya. Jauh dari 2019, 2015 sudah jauh berkurang kan. Ya. Tetapi ini kan tetap jadi catatan kita bahwa kejadian ini tetap berulang. Ya. Nah, harapan saran Abang gimana? Biar ini Ya, kalau bisa zero api lah. kalau saya tuh ada dua tipe yang harus dipikirkan. Oke. Pertama, lahan gambut. Di lahan gambut itu paling penting pencegahan. Karena apa? Karena kalau lahan gambut sudah terbakar, itu sulit memadamkan. Apalagi kalau dia gambut dalam. Karena api itu tidak nampak, di atas itu tidak ada api. Tapi Api itu di bawah meja ini. Seperti api dalam sekam lah ya. Nah, begitu kan kalau di gambut. Dan bahayanya gambut karena dia itu gambutnya 3 meter dalamnya. Ini kan bahan organik semua, 3 Iya, meter nih. benar. Ada kayu, ada ranting, daun yang terperangkap di situ, digenangi air berpuluh tahun, bahkan ribuan tahun. Nah, itu ketika airnya kering, dia terbakar, itu yang keluar itu gasnya metan. Gas metan. Gas metan. Nah, itu yang sering kalau gambut sudah terbakar itu kan orang bilang apinya lompat. Iya. Nah, terbakar di sini ketika gasnya keluar yang terbakar tuh ada di dalam ini ada gas yang terperangkap, dia terbuka, itu kan dia seperti apa ya? Seperti korek api lah ya. Semburan ke atas. Nah, itu melompat tuh. Jadi bisa terbakar lagi di sini. Kalau dan ini kan gambut juga. Dia terbakar. Jadi gambut yang paling penting pencegahan. Pencegahannya apa? Adalah gambutnya harus dipastikan basah. Dipastikan basah. Basah. Karena gambut itu secara alamiahnya itu kan istilah internasional wetland. Betul, lahan basah. Lahan basah. Jadi hukum alamnya dia itu basah. Oleh manusia ini kan khalifah nih di muka bumi ini. Kalian tahu. Dipikirkanlah bagaimana supaya ini kering supaya bisa ditanam. Iya. Kemudian dibuatlah sodetan. Betul. Yang disebut kanal. Kanal. Dibuat kanal. Kanal itu apa fungsinya? Mengeringkan gambut. Mengeringkan lahan gambut. Gitu. Nah, jadi ada ini izin terbit di gambut. Mau nanam sawit, maka dia segera buat kanal. Dan kanal itu nanti ada kanal primer, yang kanal besar, menghubungkan ke sungai alam. Oke. Air itu dialirkan ke sungai alam. Berarti gambutnya dikeringkan. Setelah dia kering, ditanam. Begitu kan? Nah, gambut yang kering itu ada manusia hidupkan api, buang puntung rokok yang masih menyala, itu terbakar. Jadi buang puntung rokok yang masih menyala, janganlah kita bilang itu human error. Benar, itu kesengajaan. Itu kesengajaan. Karena Berarti terhadap perilaku juga kan berarti perilaku. Atau dia memasak dan kemudian setelah dia masak dia tidak pastikan itu mati. Itu berarti kesengajaan dia membakar gambut itu. Nah, poinnya adalah bagaimana gambut tetap basah. Menjaga gambut tetap basah. Regulasi kita bilang di gambut muka air itu harus 40 cm. 40 cm. Ya.
40 cm. Itu setelah di atas permukaan gambutnya. ya, jadi meja ini permukaan gambut, airnya ke bawah paling dalam boleh 40 cm. 40 cm. Dulu itu bisa boleh 1 meter. Oh iya. Setelah kebesaran besar 2015, regulasi berubah. Gitu kan? Revisi jadi direvisi 40 cm. jadi 40 cm. Jadi perusahaan tadi boleh bikin kanal mengeringkan air di gambut itu, tapi cuma 40 cm. Oke. Nah, tapi apa yang terjadi kan itu ya? Banyak perusahaan kan tidak mematuhi itu. Tidak mengindahkan persoalan itu. Ya, karena apa? Karena menurut mereka kalau masih 40 cm tanamannya tidak subur. Iya. Karena akarnya masih terkena air. Harus lebih dalam lagi. Dia mau 1 meter. Gitu kan? Iya, Dia iya. turunkan. Nah, kalau 1 meter berarti atasnya ini kering ketika kemarau. Nah, itulah yang terbakar. Berarti pemerintah sudah punya regulasi 40 ya. Terutama yang dikonsesi. Apakah kita bisa menjaminkan dalam hal ini pemegang regulasi menjaminkan bahwa muka air gambut itu memang dipatuhi 40 cm. Kalau bisa dipatuhi 40 cm termasuk di musim kemarau, maka kebakarannya bisa diminimalkan. Gitu ya. Walaupun tetap bisa saja terjadi, tapi bisa diminimalkan kebakaran itu. Nah, itu yang paling penting kalau di gambut. Nah, yang kedua, ini sama di gambut dan di lahan mineral terkait dengan masyarakat petani kita. Masyarakat petani kita kan memilih membakar satu. Kalau masyarakat Melayu Jambi itu memang ada budaya merun, ya kan? Jadi masyarakat dari dulu sudah punya budaya kalau membuka lahan baru itu dengan membakar, namanya merun. Tapi polanya itu tidak serampangan kayak sekarang. Ya. Pertama lahan tuh diimas, diimas itu kan yang kecil-kecil ditebangin, dikumpulkan, gitu, baru ditebang. Yang tebang tuh yang pohon, yang masih ada pohon, ya, ditebang, dan kemudian setelah imas tebang, baru dibakar. Tapi sebelum dibakar, material yang sudah kering ini dikumpulkan, ditumpuk-tumpuk di lahan itu, tidak dibiarkan berserakan sesuai tebangan yang sudah dilakukan. Nah, baru dia dibakar, dan itu apinya terisolasi sesuai tumpukan-tumpukan itu. Iya. Nah, itulah budaya merun. Gitu. Berarti ada kearifan lokal. Ada kearifan lokal di masyarakat Melayu dengan budaya merun yang memastikan mereka membakar memang, tapi api tidak menyebar. Karena tidak serampangan. Benar. Nah, itu budaya gitu ya. Nah, yang kedua, tentunya masyarakat yang bukan masyarakat Melayu, berarti kan pendatang di sini. Itu tentunya tidak punya budaya itu, gitu. Nah, mereka juga melakukan pembakaran, gitu kan. Dan belakangan ini mau Melayu mau pendatang sama saja, tidak juga melakukan kearifan tadi, karena butuh tenaga tambahan kan, mengumpulkan itu menjadi satu baru dibakar, main bakar aja. Itulah yang terjadi. Wah, rupanya enak nih bakar kayak gini, kata orang Melayu tadi, bakar sampangan baik. Iya. Nah, jadi hilanglah kearifan lokal tadi. Tidak capek lagi bakar, sama-sama bakar. Ya, nah berarti untuk pencegahan, bagaimana pemerintah bisa mendorong masyarakat petani kita dalam kegiatan pembukaan lahan itu bisa melakukan mekanisasi. Mekanisasi itu berarti dia tidak lagi secara tradisional membakar, dia sudah menggunakan teknologi, ya kan? Mekanisasi pertanian. Nah, kita itu punya perda nomor 2 tahun 2016 tentang karhutlah. Jadi setelah kebakaran besar 2015, pemerintah Provinsi Jambi itu buat perda di 2016, ya, perda nomor 2 karhutlah. Saya itu termasuk
stakeholder yang terlibat lah dalam pembuatan perda itu. Nah, ada pasal yang menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan mendukung per kecamatan dengan menyediakan alat berat untuk membantu petani dalam pembukaan lahan agar tidak itu ada di perda. Iya. Nah, cuma apakah aplikasinya apakah memang mungkin secara bertahap ada kecamatan yang sudah diberi bantuan seperti itu sehingga petani bisa memanfaatkan itu secara gratis kan gitu. Yeah. Kan petani ini membakar karena murah. Iya, kan cukup Itu ya. Kalau dia sewa alat berat, bayangkan. Ya. Itu per jam hitungnya, Bang. Per jam dan mahal. Nah, tapi kalau negara menyediakan itu. Nah, waktu Abang ikut dalam pembuatan perda itu, apakah tata laksananya sampai menyediakan negara atau pemerintah menyediakan alat? Kita mendorong itu, tapi kan tata laksananya kan sudah di tingkat, kalau perda kan dia mengikat kepada jajaran di bawah provinsi. Iya, benar. Jadi untuk lebih detailnya kan kita sudah tidak terlibat. Kita kan terlibat dengan DPR provinsi dalam menyusun perda saja. Oke. Itu menyikapi Karhutla Besar 2015. Gitu makanya kan? terbitlah Perda nomor 2 2016 tentang Karhutla. Ternyata ada pasal itu. Ada pasal yang mengatur itu. Ya. Tapi ternyata lemah di tingkatan petunjuk teknis di lapangan. Di tingkatan di bawah. Itu saya tidak tahu 100%. Mungkin saja ada karena itu juga cukup mahal kan. Mungkin secara bertahap itu ada, apakah sudah ada model di kecamatan tertentu, gitu ya. Itu saya nggak tahu. Gitu. Iya. Karena ternyata kan sulit untuk memastikan tiap daerah yang kalau di perda itu tiap kecamatan disediakan ya oleh negara. Oke. Tapi tidak ada petunjuk yang jelas tentang teknis disediakan oleh negara ini, apakah juga dibiayai atau dibiayai secara kolektif yang ingin memakai. Ya, belum ada. Menyediakan pun masih dalam kata-kata sama-sama kan, apakah disediakan itu sudah ada barangnya atau sesuai permintaan baru diadakan. Nah, mungkin kawan-kawan podcast mediator akan banyak hal sebenarnya yang ingin kita ulas di diskusi kita hari ini dengan senior saya, guru saya termasuk Pak Budi ini, bicara soal kebakaran lahan, tentang luasannya sudah signifikan berkurang dari tahun sebelumnya, dari tahun 2015, 19 sampai 2024 ini luasannya semakin berkurang. Tapi memang tetap menjadi PR kita bersama, terutama di tingkatan regulasi, artinya pemerintah harus juga mendorong bahwa ada kekuatan hukum yang positif yang bisa dikenakan sanksi terhadap lembaga atau perusahaan yang jelas-jelas melakukan pembakaran. Dan artinya ya walaupun misalnya di tingkatan masyarakat juga regulasi itu diberlakukan, nggak apa-apa, nggak masalah. Toh kita punya budaya lokal yang bisa membentengi kita kalau itu dilaksanakan. Nah, artinya masyarakat Melayu juga punya kearifan lokal untuk melakukan budaya merun, budaya membakar lahan, dan karena biaya yang murah. Tapi ada aturan di atasnya yang menyatakan bahwa di Perda 2 tahun 2016 itu bahwa menggunakan teknologi, menggunakan fasilitas yang sebenarnya sudah disediakan oleh negara sebagai penjamin hidup rakyat. Nah, tapi di tingkatan pelaksanaannya terjadi banyak masalah dan banyak kendala. Kita nggak tahu sampai sejauh mana berjalannya Perda nomor 2 ini. Akhir kata, saya cuma bisa bilang bahwa akan ada diskusi-diskusi di luar diskusi hari ini yang tentu akan banyak kawan-kawan yang terlibat, bahwa ini adalah masalah Jambi secara umum, khususnya di kabupaten kota, harus
mulai berpikir bagaimana menjaga secara perilaku kita untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, menjaga perilaku kita untuk tidak membiarkan api atau bara api dibiarkan belum padam dan ditinggalkan. Artinya perilaku sederhana seperti itu mesti harus ditingkatkan. Nah, terima kasih Bang Rudi atas waktunya dan terima kasih banyak atas informasinya. Lain kali kita akan berjumpa kembali. Pemirsa podcast Mediator, sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan Bang Rudi, satu hal lagi. Kalau kira-kira ingin berhubungan dengan Warsi secara kelembagaan, bisa ada website atau apa yang bisa di? Ya, ada website Warsi, KKI warsi.or.id. Oke. Ya, bisa ke sana. Nanti ada ada akses yang bisa untuk berkomunikasi. Ada informasi di website itu juga terdapat informasi banyak hal kan? Banyak, kalau data dan informasi banyak. Oke. Seperti analisis kami terhadap Karhutla, itu kami sudah lakukan dari tahun 2015 sampai terakhir 3 September. 3 September 2024. Dan kita publish begitu ya. Iya. Nah, jadi artinya kawan-kawan yang ingin berkomunikasi atau melihat berita-berita tentang kegiatan dan informasi yang ada di Warsi, silakan hubungi website Warsi, KKI Warsi ya, Mas. Warsi aja. warsi.or.id. Ya. Silakan dibuka websitenya, silakan dicari informasinya, silakan berhubungan. Kalaupun ke kantor bisa Mas ya. Oh iya bisa. Kalau ke kantor mau diskusi mau apa silakan. Kantornya di mana Mas? Kantor di Komplek DPR Planepura. Ya, cari aja rumah tradisional Jambi, rumah panggung. Rumah khas dari Jambi ya. Nah, itu beberapa informasi tentang Warsi. Jadi kawan-kawan jangan lagi ragu untuk mencari informasi dan berkunjung langsung ke kantor Warsi. Tentu akan disambut dengan hangat dan apapun informasi yang dibutuhkan kawan-kawan silakan diakses dan bertanya langsung. Kami segenap kru dari podcast Mediator mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sampai hari ini, dan besok kita akan podcast lagi di hari dan jam yang waktu yang sama, hari Sabtu. Terima kasih.